Pikiran itu sangat terpengaruh dari tubuh. Otak kita itu ada 3 di dalam tubuh kita. Oke. Ada otak ini, sama otak perut. Pineal gland itu di tengah sini ya? kepala ya. Ini ada otak kanan, otak kiri, dia di tengahnya banget gitu, kecil gitu di sini. Bentukannya kayak cawan gitu. Nah, that's why kalau di Kristen itu mereka sebutnya adalah Holy Grail. Nah, Holy Grail itu di dalamnya itu kenapa dibilang Holy Grail? Kalau di Kristen tuh bilang kalau kita bisa mengakses Holy Grail, kita bisa mengakses ketuhanan atau bisa kayak jadi awet muda. Karena sebetulnya dengan kesadaran ketuhanan kita pasti akan awet muda sih. Nah, kalau ngomongin tadi tentang mata ketiga, pasti nggak jauh-jauh dari namanya ketuhanan gitu ya. Nah, emang kenapa kalau mata ketiga harus berhubungan dengan ketuhanan? Rata-rata kan gitu ya. Oh gitu. Rata-rata gitu. Gosip-gosipnya gitu ya. Padahal nggak bantuin tuh, Mak. Nggak bercanda. Nggak, biasanya kan gitu. Nah, tapi kan konten-konten yang kau posting juga tentang ngomong ketuhanan, menyaksikan atau ketemu dengan si sang aku yang sejati gitu ya. Nah, sang aku yang sejati ini sebenarnya atau semesta atau Tuhan whatever namanya apapun itu, sebenarnya kita mungkin nggak sih bisa menyaksikan literally bertemu gitu maksudnya? Iya, kalau jodohnya sudah bertemu akan bertemu pasti. Apa yang dilihat sih, apa yang disaksikan biasanya? Oh, masing-masing orang sangat berbeda emang. Nah, kalau dirimu? Saya bertemu dengan Tuhan, kamu Tuhan. Oke, iya. Saya bertemu dengan kamu Tuhan, kamu Tuhan, kamu Tuhan, kamu Tuhan. Kalau kita sangat menghargai atau mencintai Tuhanmu gitu, kamu akan menghargai dan mencintai semua yang ada di semesta ini, gitu. Termasuk udara gitu. Ini kalau aku menggambarkannya gini. Oke, gimana tuh? Nih ya, kita lihat ini. Manusia. Ini tas, ini bantal, bangku, meja, karpet, udara, semua adalah sel yang ada di dalam sini. Oke. Kita semua ada di dalam sini. Udara, handphone, kamera, lampu, ini semua ada di dalam sini gitu. Ini Tuhan buat saya. Bentuk ini semuanya adalah Tuhan. Segini nih Tuhan. Dan segala isinya Tuhan. Karena kita semua ada berada di dalam pelukan dan kasih sayang Tuhan saat ini. Setuju. Jadi ya, kalau kamu bilang buat aku Tuhan itu seperti apa ya, semua yang saya sadari, yang saya temui ini adalah ketuhanan di dalam diri saya. Tidak beda. Kalau kamu benar-benar mengerti bahwa kamera ini adalah Tuhan, ya kamu akan menjaganya dengan baik. Kalau kamu adalah Tuhan, kamu akan menjaga kamu dengan baik. Menjaga rasamu, menjaga pikiranmu, menjaga perasaanku, menjaga pikiranku. Karena aku juga adalah Tuhan. Karena udara ini adalah Tuhan, ya aku tidak akan berani merokok. Karena aku akan menyakiti udara ini. Aku tidak akan menyakiti tas ini. Aku tidak akan menyakiti ini semua. Karena aku tahu mereka adalah Tuhan. Dan mereka akan menjaga saya. Iya. Paham. Makanya kalau di Quran kan ada yang mengatakan bahwa kemanapun menghadap di situ ada aku. Dan iya kan, berarti kan konsepnya adalah kita mesti menyadari siapa yang kita lihat, siapa yang kita, benar kata dirimu Mbak, siapa yang kita lihat, siapa yang mungkin kita sentuh, itu ada, bisa jadi itu Tuhan itu sendiri juga, right? Di udara ini juga Tuhan. Iya. AC ini adalah Tuhan. TV ini adalah Tuhan. Semua adalah Tuhan. Ya, kalau kamu bisa menjadikan itu konsep di dalam hidup kamu, ya itu pasti kamu dijaga sama semesta. Kamu gak akan dibiarkan sedikit pun merasakan marah atau sedih atau celaka. Karena kamu segitunya mencintai Tuhan, karena segitunya Tuhan akan mencintai kamu. Yes, betul. Momen apa sih Mbak yang bikin Mbak akhirnya kayak intim banget sama Tuhan tuh, momen apa sih? Yang mungkin terjadi dalam hidup. Ceritaku panjang sekali memang. Ceritaku banyak sekali yang orang bilang kayak sinetron, ya aku ngalamin lah ya gitu. Kayak cerita-cerita. Tapi mungkin aku tidak akan mengeluarkan di sini karena ini bersangkutan dengan banyak orang. Karena mereka juga sudah menjadi baik gitu ke aku. Jadi ya aku menerima mereka dengan sangat lapang gitu. Kalau misalnya harus dibicarakan dan diceritakan, mungkin akan ada hati yang sakit nantinya. Aku akan menjaga mereka. Oh, wow. Nah,
Mbak juga tadi mengatakan bahwa kayak senang namanya science dan sebagainya, tentang namanya riset dan sebagainya. Great reset itu seperti apa sih Mbak? Oh, reset, great reset. Great reset. Oh, great reset. Ya, semesta ini sudah diriset berapa kali yang mungkin kita sendiri sudah tidak tahu berapa kali dirisetnya gitu ya. Kalau misalnya kamu lihat, ini baru ada lagi di Savannah kemarin, di Savannah ditemukan juga ada peradaban di Savannah, dan itu berarti sekitar 1.500 tahun yang lalu lah ya, berarti itu ada peradaban di Savannah yang itu sudah melted kayak tanah liat doang gitu, tapi itu sebetulnya peradaban gitu. Di Savannah gitu. Di Afrika di utaranya itu ternyata ada terowongan yang panjang sampai ke Amerika. Wow. Hebat ya? Amazing. Ternyata dulu peradabannya sangat maju sekali gitu. Nah, itu sebelum Tartaria by the way. Oh gitu. Iya, jadi Tartaria itu tahun 1800-1700-an gitu. Nah, sebelum itu ternyata ada peradaban lagi sebelumnya. Nah, yang pertama kali piramid yang ditemukan yang maksudnya piramid tertua di dunia itu malah Gunung Padang. Oh iya. Jadi sebenarnya kita itu sudah diriset entah berapa kali, yang aku sendiri nggak tahu ya. Jadi yang ku tahu baru panjangnya tuh baru yang si Savannah ini ya. Habis itu ada Great Reset-nya di Tartarian, habis itu kita gitu. Baru 3 berarti kan aku tahunya ya. Cuma ya pertama kalinya dari waktu umur 11 tahun itu pertanyaan aku adalah cuma satu dari akhirnya jadi I always believe that your quest it start with a question. Yes. Perjalanan kamu dimulai dari pertanyaanmu. Yes. Sama kalau kamu ngobrol sama ChatGPT, kamu harus tahu promptnya apa nih yang benar. Yes, betul. Nah, jadi aku memang mempunyai pertanyaan yang membuat aku bertanya segalanya. Kenapa bisa ada 5 ras? Dan kenapa 5 ras itu tidak bisa bersatu DNA-nya? Itu dari situ. Aku cari tahu habis-habisan. Kenapa ada orang kulit hitam? Kenapa ada Asia? Betul. Kenapa ada orang Cina? Melayu sama orang kulit putih, ada orang Arab. Kalau Asia sama Melayu sama ya? Orang Arab. Nah, itu adalah pertanyaan pertama aku dari umur 11 tahun yang aku tidak percaya dengan Darwin. Aku tidak bisa percaya dengan Darwin. Teori Darwin. Karena teori Darwin itu tidak masuk akal di kepalaku gitu. Di kepalaku gitu. Karena dengan evolusi apapun, orang Cina nggak bakal jadi orang negro. Iya, setuju. Kagak bakal bisa, mau dikawinin berapa kali DNA-nya beda. Iya, pasti. Nah, itulah pertanyaan aku pertama kali segitunya aku sama sains. Mencari tahu soal sejarah, sains, agama, dan semuanya tuh gara-gara pertanyaan itu doang. Tapi aku sudah menemukan jawabannya. Jawabannya adalah? Aku tidak bisa ceritakan saat ini. Ini orang antara asik-asik ya. Karena aku belum tahu kebenarannya yang sebenar-benarnya. Ketika aku sudah tahu ini benar, aku bisa ngomong. Tapi ini aku masih meraba dan masih belum yakin kebenarannya. Aku tidak akan berani mengiyakan atau mentidakkan. Tapi aku sudah mengerti, tapi aku belum bisa gitu. Sorry, dirimu Mbak punya anak berapa? 1. Nah, udah mulai kayak Mbak belum? Udah. Sampai guru agamanya di sekolahnya sampai bingung gitu. Kalau anaknya kayak gini, emak lu kayak apa ya? Pernah kejadian apa sih? Boleh cerita nggak sih? Ya anakku lumayan inilah ya 11-12 sama aku lah. Tapi ya dia apprentice lah masih apprentice lah. Sempet kayak nanyain nggak sih kayak kalau Tuhan ada wujudnya kayak apa dan sebagainya? Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya. Malahan. Karena dari kecil sudah aku jelaskan semuanya gitu. Dari kecil. Jadi aku selalu punya namanya quality time sama anakku gitu. Sebelum tidur itu. Jadi enggak, karena mungkin aku sibuk juga, anak juga sibuk gitu. Tapi I always have this quality time to talk about life.
gitu. And she has to understand gitu. Dan dia pun sadar gitu, aku tuh nggak cocok sama guru di sekolah karena guru di sekolah aku mikirnya buminya bulat gitu. Sedangkan yang dia pikirkan, yang aku ajarin buminya datar gitu kan. Intinya adalah merusak konsep yang ada di sekolah. I cannot understand my teacher, they are so dumb kayak dia. Wow. Dia merasa itulah ya. Tapi aku bilang, "Loh enggak deh, ini ada dua pemikiran. Sebelum Mami berpikir bumi itu bulat, bumi itu datar, karena Mami tadinya juga berpikir bumi itu bulat gitu. Walaupun aku banyak pertanyaan yang tidak bisa terjawab di situ. Contohnya kayak aku kan belajar metafisik dari dulu kan. Aku sadar di sini ada nafas matahari dan ada nafas bulan. The energy is so different. The energy is so different. Jadi tidak mungkin bahwa bulan itu adalah refleksi dari matahari. Doesn't make sense gitu in my head gitu. Dulu tuh aku selalu berpikir ini nggak masuk begitu ada teori bumi datar, dan aku coba gali dan coba cari tahu dan coba bikin percobaan sendiri gitu. And then like, oh, hell yeah, ya udahlah gitu. Nah, tapi punya kekhawatiran sendiri nggak sih terhadap anak yang mempunyai pola pikir yang mungkin bisa dikatakan aneh? Bukan aneh, bukan aneh, mungkin anti mainstream kali ya. Ya, ngerti. Anakku juga merasa kayak I don't have much friends. Because I don't think my friends understand my words gitu. And then I said like, oh, Mami juga gitu sih waktu muda gitu. I don't have much friends, but ketika lu nggak punya banyak teman, di situ Tuhan kasih lu jalan supaya kamu bisa fokus sama kamu sendiri. Akhirnya dia sangat fokus sekali. Dia baru 16 tahun depan dia udah mulai pre-uni prep. Besok Juni dia udah uni prep. Jadi ya dia sudah sangat fokus sekali dengan apa yang mau dia lakukan di dalam hidup. Wow. Sedangkan teman-temannya masih rebutan labubu. Oke. Dan joget-joget di Iya. Anak gue udah bikin konten, udah main film, udah main filmnya keren kan, dia aktingnya bagus banget. Dan menurut aku anak ini sudah sangat fokus sekali dalam hidupnya dia gitu. Dia sudah menjalani meditasi dalam hidupnya gitu. Cuma ya namanya hidup kan memang harus naik dan turun ya. Dia harus merasakan segalanya gitu. Harus merasakan keberantakan juga, harus merasakan ini, ya udah good luck. Aku bilang good luck hidupmu. Untuk mempersiapkan anak itu bahwa kamu akan mengalami namanya kehancuran maybe ataupun keberantakan yang tadi. Nah itu gimana caranya? Dan itu kan tidak mudah. I saw her, keberantakan dia. Aku sampai bilang, teman-temanku A, B, C, D, E, F, G, D ceritakan gitu. Terus aku bilang gini, loh Dek, kamu tahu nggak? Kamu alami, dia bilang, aku nggak mau lagi jadi people pleaser. Dia bilang gitu. I don't want to be a people pleaser anymore. I just want to be myself. That's why I don't care what people say about me, kata dia gitu. Oh, that's good. You know what? Teman-teman Mami aja umur 40 tahun belum tentu bisa ngerti pemikiran ini yet gitu. Mereka harus ngelewatin panjang hidupnya sampai akhirnya bisa melepaskan itu, please orang lain gitu. Dan kamu umur segini sudah ngerti ini. Good luck. It's really good gitu. Ada nggak pertanyaan-pertanyaan atau omongannya dia yang bikin dirimu Mbak kayak ini gila, gokil banget, atau nggak kayak gue nggak kepikiran ya, atau nggak kayak beberapa yang bikin amazing banget? Ada nggak sih momen apa gitu maksudnya? Belum kali ya. Belum sih. Ya mostly adalah I think banyak insepsi dari kepalaku sih. Mostly apa yang dia pikirkan gitu. Tapi mungkin bokapnya banyak shocknya gitu. What the hell gitu. gitu. Atau orang lain kayak what the hell, guru agamanya dia kayak what the hell ini anak ini gitu. Ini dari mana nih? Katanya sesat doang ujinya gitu kan gitu. Ujinya kan guru agamanya gitu. Bagus, guru agamanya bagus. Dia mengajarkan universal thinking gitu ya. Gurunya bagus sekali gitu. Nah tapi gurunya jadi kayak dia dekat sama gurunya malahan kayak gitu. Gue baru cuma bisa ngomong sama guru gue doang, yang lainnya kayak gimana gitu, masih sibuk sama Labubu gitu kan. I'm sorry karena lagi ngetren Labubu. Iya. Jadi it's easy to say. Jadi kayak gitu. Dan konspirasi kan kalau ngomong Labubu kan adalah demon, right? Katanya 666, gitu ya. Gitu ya. Iya, katanya gitu. Which I do understand. At the moment mereka memang lagi naikin banget yang namanya menormalisasikan setan memang. Karena memang mereka mau naik semua nih. Iya, kayak di tahun 2024 ini kayaknya
kuasa gelap itu lagi ini banget ya. Tapi jangan salah, kuasa yang satunya juga naik banget. Pasti. Jadi sebetulnya kalau kita seimbang yin dan yang ini naik, ini juga naik. Iya, pasti. Gak ada yang namanya kuasa gelap itu lebih besar daripada kuasa terang. Atau kuasa terang lebih. Gak ada. We both are like the same. Aku punya banyak banget juga sahabat-sahabat aku dukun gitu, yang neluh-neluh orang gitu. They're actually the same like us. Aku mau neluh dia dong. Dia cepet. Ya nggak kayak gitu konsepnya. Oh nggak gitu ya. Oh kita kan senangnya ngeliat orang tersiksa aja apa ya di tersiksa. Oh baik, makin senang kita hidupnya. Wow, ini obrolan yang keren banget sih bahwa bisa dikatakan aku senang banget sih ngundang dirimu Mbak hari ini. Ya ampun, aku senang ternyata kamu senang. Ya, karena dari awal kemarin kita ngobrol, aku ngobrol sama Dana bahwa kayak, wah ini obrolan nih mau dibawa kemana ya, mau dibuat deep banget atau enggak ya gitu, dan ternyata ini hasil deep banget. Dan ini deep ya? Oh ini deep ya, oke. Enggak, maksudnya gini, maksudnya gini loh, kadang-kadang karena aku orang idealisme banget otaknya, jadi kayak aku itu seneng kalau ngomongin spiritual tuh yang eksplisit gitu, maksudnya lebih seneng yang eksplisit, bukan yang kayak dibalut dengan apa dan sebagainya. Aku lebih sebenarnya secara personal aku lebih seneng gitu karena dan ini karena juga kamu Taurus, kamu otaknya logical banget. Logic. Maksudnya gimana tuh? Kamu logika banget. Bisa tahu dari Taurus kan? Zodiaknya Taurus. Lihatnya dari situ. Taurus itu energinya sangat logika banget. Jadi ketika dia tidak logika, dia tidak akan masukin itu ke dalam dirinya. Virgo juga logika. Logika mana? Logika juga, tapi dia lebih pakai perasaan gitu. Nah, kalau Taurus itu enggak. Taurus itu beneran kayak semuanya logika aja gitu. Ada nggak sih momen yang bikin Virgo Taurus nggak cocok? Nggak, bercanda. Enggak sih, mereka saling bikin penasaran satu dengan yang lainnya. Karena Virgo tuh juga agak aneh kan. Taurus lebih aneh lagi gitu. Jadi mereka kayak, lu aneh, lu juga aneh, yaudah kita bareng gitu. Kamu ngerasa gitu nggak sih? Kuat sampai 4 tahun nih kita. Iya sih. Biasanya saling penasaran. Virgo Taurus tuh mereka punya ada rasa saling penasaran ya gitu. Karena dua-duanya kayak punya dunia masing-masing sendiri-sendiri, kayak kenceng sendiri gitu. Jadi kayak, lu ngapain sih? Lu ngapain sih barengan dong gitu. Lu juga ngapain sih gitu. Jadi kayak yang dua-duanya asik gitu aja. Ya, iya sih. Gak ngerasa kita. Ya karena sudah aku pribadi aku nggak ngerasa, tapi nggak tahu kok dia ya. Karena dia lebih pakai rasa memang. Virgo pasti lebih pakai rasa. Sangat sensitif karena Virgo kan. Taurus kita logika banget orang ya. Kalau misalnya rasa pun lu jadiin logika, ini bener apa enggak sih? Ya udahlah gitu. Ya wajar sih gini, ya udahlah gitu. So, wow, ini keren banget obrolan hari ini, dan sekali lagi aku ngomong thanks for coming, Mbak. My pleasure. Semoga obrolan kita ini bisa mendapat orang-orang yang nonton bisa dapat inspirasi, mendapatkan kesadaran, utama kesadaran ya, karena aku konsepnya ada bagaimana kita mendapatkan kesadaran gitu, menurut aku seperti itu, karena banyak orang yang belajar sesuatu tapi nggak pernah sadar gitu, banyak akhirnya kan itu yang jadi masalah gitu. Ilmu makin tinggi tapi kalau nggak pernah sadar kan namanya apa? Jadi sampah. Iya, sampah. Betul. Iya. Kalau aku malah biasanya ada orang kayak terlalu banyak ngelmu gitu, kayak lu tuh jadi sampah, ilmu lo jadi sampah, mendingan diem aja, lo diem aja di tempat, terus lo malah kayak berguna aja buat sekitaran lo, udah itu malah nggak jadi sampah. Ya, setuju. So teman-teman, kalau kalian suka banget nih dengan teman perjalanan spiritual yang kali ini nih, kalian boleh banget di bawah tuh ada namanya The Big Love. Kalian boleh klik di situ dan kalian boleh ngasih donasi berapapun, dan luar biasa banget. Sekali lagi thanks Mbak. My pleasure. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan see you next time. Bye bye.